Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iya Nurjana, jurusan TKJMD ITB. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pointer dan string yang lanjutan pada pemrograman bahasa C++. Pada program berikut kita diminta untuk dari program ini kita diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan SPTR. Langsung kita run programnya. Maka akan keluar the string is print character of a string. Dia akan mengeluarkan isi dari variabel string. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu karena karakter string akan di-outputkan melalui konstanta bintang SPTR poin SPTR dalam print characters. SPTR adalah pointer ke karakter konstan. Karakter tidak dapat diubah melalui SPTR karena SPTR adalah read only pointer. Selanjutnya pada program kedua, di sini kita akan memahami apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan. Di sini kita coba debug. Akan terjadi dua error pada program ini. Karena pada konstanta pointer SPTR, karena pada dasarnya variabel Y yang konstan tidak bisa mengubah nilai dari konstanta F. Selanjutnya untuk program ini modify a constant pointer to non constant data. Kita masuk maka ketika dikompil program 1C ini memiliki dua error karena dua error. Program akan error pada perintah ini dan ini karena PTR adalah pointer konstan ke integer. Integer dapat dimodifikasi melalui PTR, tapi PTR selalu menunjuk ke lokasi memori yang sama, sehingga tidak bisa menunjuk pada data yang tidak konstan. Selanjutnya untuk yang D, kita coba compile. Di sini terdapat error pada baris ke line 15, 16, ini dan ini.
program akan error karena PTR adalah pointer konstan ke konstanta integer. PTR selalu menunjukkan ke lokasi yang sama dan integer pada saat itu. Lokasi tidak dapat diubah, maka program akan error meskipun menunjukkan pada data yang konstan. Selanjutnya, untuk memahami penggunaan perintah ZOF, kita buka programnya terlebih dahulu. Pada program ini kita akan mencoba memahami penggunaan perintah ZOF. Sebelumnya kita compile. Compile berhasil, kemudian kita run. Saat program ini di-run, maka akan keluar output the number of bytes in the array is 4. Kemudian di baris kedua ada the number of bytes returned by get z is 4. Informasi apa yang diberikan oleh perintah ZOF? Jadi ZOF di sini merupakan merupakan perintah C++ yang menghasilkan jumlah bit pada memori untuk menyimpan nilai suatu variabel. Selanjutnya, pada program selanjutnya, pada program berikut, ketika kita run, akan keluar output z of c sama dengan 1, z of char sama dengan 1, kemudian z of s itu 2, z of nya short sama dengan 2, dan seperti yang terlihat di pada program output ini. Kemudian soalnya yaitu, untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data? Kita perlu mengetahui ukuran itu ya supaya kita tuh bisa menetapkan tipe variabel yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak boros memori juga. Selanjutnya, memahami penggunaan pointer dengan array. Pada program berikut, maka keluarannya akan seperti ini. Array B itu plain with array subscript notation. B0 itu isinya 10, B1 isinya 20, B2 isi 30, B3 isinya 40. Kemudian pointer offset notation where ini B tambah 0 jadi 10, B tambah 1 jadi 20, B tambah 2 sama dengan 30, pointer B tambah 3 sama dengan 40. Pointer subscript notation, BPTR 0 sama dengan 10, BPTR 1 sama dengan 20, BPTR 2 sama dengan 30, BPTR 3 sama dengan 40, dan begitu seterusnya. Di sini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan offset, dan jelaskan penggunaan offset dalam program di atas.
Offset di sini yaitu menentukan banyaknya perulangan for. Fungsi offset itu sendiri ada penggunaan offset di sini di program ini juga ada 3, yaitu back offset. Offset yang dihitung dari permulaan stream, kemudian iOS.2.2 course yaitu offset yang dihitung dari posisi yang sedang ditunjukkan dalam stream, kemudian iOS.2.2 end offset yaitu offset yang dihitung dari akhir stream. Selanjutnya pada program berikut ketika kita compile berhasil, kemudian kita run, maka akan keluar tampilan program seperti berikut. Seperti ini. Jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas, apa yang dilakukan oleh fungsi. Jadi di sini dia menampilkan akan menampilkan data secara random. Maksud di random di sini yaitu fungsi yang bisa digunakan untuk mengacak suatu bilangan. Kemudian selanjutnya untuk program selanjutnya dari program ini kita akan memahami penggunaan pointer fungsi. Selanjutnya dari program berikut kita akan memahami penggunaan pointer fungsi. Sebelumnya kita compile, kemudian compilenya berhasil, lalu kita run. Di sini akan ada output enter 1 to sort in ascending order, enter 2 to sort in descending order. Misalnya kita tekan 1, maka ketika data item originalnya ini kemudian akan diubah oleh program dengan menjadi seperti ini, menjadi order ascending. Di sini pertanyaannya, jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas. Fungsi swap dan penggunaan kabel value atau kabel reference. Seperti yang telah kita running sebelumnya, program ini melakukan penyertiran dengan fungsi pointer. Jadi dengan fungsi pointer, fungsi swap menggunakan di sini pada program ini dia menggunakan fungsi swap, menggunakan call by pointer karena menggunakan variabel pointer.
Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu mengenai kelas dan data abstraksi pada bahasa pemrograman C++. Pertama kita minta pertama yaitu mengenai membuat objek dalam bahasa pemrograman C++. Seperti pada program berikut, maka ketika kita run, enter the model of car, misalnya modelnya A, enter price-nya 12, kemudian enter mileage-nya 6, maka akan keluar tampilan the model of cars is A, kemudian the price is 12, the average mileage is 6, enter the model of cars lagi, misalnya yang B, kemudian ini 13, kemudian ini 7, maka akan keluar inputan dari program sebelumnya. Kelas car pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function, yaitu kelas car ini memiliki 3 member variabel, yaitu model dengan tipe variabel model dengan tipe data chart dengan ukuran 30, kemudian variabel price dengan tipe data float dan tipe variabel mileage dengan tipe data integer, kemudian dengan 2 member function, yaitu void accept dan void display. Selanjutnya kita masuk ke ini. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Keyword public itu maksudnya public itu berfungsi untuk memberikan hak akses secara umum atau publik kepada kelas-kelas turunannya maupun terhadap lingkungan di luar program. Selanjutnya untuk program kedua kita run program kedua. Mobil phone misalnya 0846 ini, kemudian nama Sasa, kemudian dia 18 91992, kemudian billing address WW, city-nya AU, city-nya USA, phone number ini amount kemudian akan terlihat tampilan yang telah kita inputkan tadi. Keyword private pada program di atas. Keyword private pada program di atas. Keyword private pada program di atas maksudnya yaitu memberi variabel ini variabel ini berguna untuk memberikan hak akses data hanya kepada kelas yang bersangkutan saja. Artinya kelas-kelas turunan ataupun lingkungan luar di dalam program tidak diizinkan untuk mengakses data tersebut. Dalam C++ untuk menentukan data tersebut bersifat privat, maka kita harus menggunakan keyword private. Gitu.
Kemudian jika member variabel pada program database tidak memiliki akses specifier seperti public, private, atau protect seperti pada program sebelumnya, lalu akses specifier apa yang akan berlaku pada member variabel tersebut?